Ringan? Iya, rasanya. Karena sudah ada latihan sebelumnya? Iya. Nggak ada terasa lapar begitu? Ada sih, cuman masih bisa ditahan. Bisa ditahan ya? Karena ada tekad yang kuat begitu? Iya sih. Alhamdulillah, ini wajahnya udah berubah nih, Masya Allah. Wajahnya sudah bercahaya ya, Alhamdulillah. Jadi keluarga bagaimana? Mudah-mudahan senang, Ustaz. Insya Allah senang. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana nih kita sih sama Abdurrahman? Abdurrahman, boleh diceritakan dong sama pemirsa kita. Mereka ingin mendengarkan testimoni kalian, bagaimana rasanya menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi para mualaf yang seperti kalian. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah, yang pertama dirasakan senang, walaupun banyak rintangan, kita harus menahan lapar dari pagi sampai malam, tetapi kita merasakan kedamaian karena bersama teman-teman yang berbeda daerah, namun saling berbagi ilmu, dan juga kita saling menyapa, senyum, Kompak ya? ya saling kompak. Terus menjalankan sholat tarawih gimana rasanya? Rasanya ya lumayan Enak? ya. Alhamdulillah. Biasanya kan sholatnya cuma 4 rakaat isya paling banyak, ini tambah lagi 11 rakaat. Nggak capek? Lumayan capek. Capek juga sholat? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kemenangan sama Allah. Ini wajahnya juga udah bersinar nih, Alhamdulillah. Terus Fatullah, gimana perasaan mengikuti puasa Ramadan dan tarawih ini? Ini perasaan saya waktu Ramadan pertama ini agak gimana ya, ada rasanya nggak tahan gitu, tapi karena kita diwajibkan di Ramadan ini untuk wajib ya, terpaksa kita tahan. Karena waktu pertamanya ini pertama kali saya puasa, terus saya tahan pasiennya itu, saya tahan lapar. Soalnya nggak tahan, tapi kita tahan aja dengan demi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada niat yang kuat ya. Iya, yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terus Dan sholat tarawihnya sih, karena baru melaksanakan berdiri lama-lama ya, dengan sholat gitu ya agak kayak gini, nggak tahan gitu. nggak tahan lama-lama pertama. Lama-lama karena ada semangatnya juga teman-teman ya, kita ikut aja. Gitu. Jadi akhirnya kuat juga. Kuat juga dengan semangat mereka juga ya, saya semangat. Terus terasa beda nggak dengan agama sebelumnya? Ya jauh beda Ustaz. Dulu waktu sebelum Muslim pernah puasa nggak? Belum pernah puasa, makanya waktu pertama puasa itu ya gimana rasanya? Belum pernah, siangnya belum pernah nggak makan ya. Siangnya makan karena ini puasa ini ya. Alhamdulillah dalam 1 hari kemarin waktu mulai puasa ya saya tahan, karena udah terbiasa sampai sekarang ya bisa nahan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nggak pesan-pesan khusus kepada keluarga ya supaya masuk Islam, atau kepada teman-teman, atau kepada orang Islam dari lahir yang tidak puasa? Ada nggak pesan khusus? Ya, pesan saya dengan orang tua saya dan saudara saya, semoga mereka dapat hidayah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama ini. Alhamdulillah. Dan kemudian dengan saudara Muslim yang sejak lahir, mari bangun semangatnya untuk berpuasa. Jangan menyerah, menyerah, tapi berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa melaksanakan puasa dengan baik. Amin, masya Allah. Kalau Abdurrahman nih, ada pesan-pesan khusus nggak kepada keluarga, teman-temannya, dan juga umat Islam secara umum, terutama mereka yang tidak menjalankan puasa ini? Kan sebuah kerugian. Ini kan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, bulan kasih sayang, ya, bulan pengampunan, bulan doa-doa yang mustajab gitu ya. Terus ada orang Islam dari lahir kok tidak puasa gitu, tidak memanfaatkan momentum yang berharga ini. Bagaimana pesannya? Yang pertama, pesan saya buat keluarga, mereka pertama-tama menjaga kesehatan di sana dan saling mendoakan agar mereka sehat selalu, dan saya mendoakan supaya mereka semoga Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum muslimin agar selalu istiqomah untuk melaksanakan puasa. Dan bagi yang tidak melaksanakan puasa, rasanya sangat sedih. Rugi ya? Iya, sangat rugi, dan ya, karena mereka tidak melaksanakan puasa. Oke. Terus apa yang dirasakan perbedaan dulu dengan sekarang setelah jadi muslim? Apa yang dirasakan dari sisi kejiwaan,
kedamaian, hati, apa yang dirasakan? Kalau yang saya rasakan sangat berbeda jauh, Ustaz. Berbeda jauh ya? Iya. Di antaranya? Soalnya kalau yang pertama sebelum saya beragama Islam itu yang saya rasakan hatinya tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Walaupun kita berkumpul bersama keluarga, banyak uang, tidak ada kekurangan, tetapi kita tidak ada kedamaian. Tidak kedamaian ya? Ya, Apa yang bikin, faktor apa yang bikin tidak damai itu apa? selalu tidak Bisa. mendapatkan teman yang soleh untuk saling mengingatkan, Iya. dan Pergaulannya tidak banyak. pergaulannya tidak bagus. Selalu mengajak untuk berbuat kerusakan, Masya berbuat Allah. rusuh. Masya Allah. Jadi kita tidak mendapatkan kedamaian. Betul. Ketika saya beragama Islam, saya berkumpul bersama orang-orang yang soleh, yang selalu Senasib. menghafal Al-Quran dan mengaji. Disitulah saya mendapatkan ketenangan dan Subhanallah. kedamaian dalam agama Islam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau Batara, ya gimana? Yang dirasakan berapa bulan ini, 2 bulanan lebih lah ya, kurang lebih 2 bulan ini masuk Islam ini, yang dirasakan apa nih perbedaannya? Katakan ini. Saya merasa lebih punya tujuan aja, karena jadi nggak hambar lagi. Saat biasanya beribadah itu hambar rasanya, tapi 2 bulan ini saya lebih punya tujuan dan lebih terarah. Subhanallah. Jadi dulu nggak punya tujuan ya. Nah di Islam itu jelas arahnya kemana gitu kan. Tuhan yang disembah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Menarik sekali pemirsa Naba TV, sahabat-sahabat IG dan sahabat FB saya. Bincang-bincang kita dengan para santri mu'alaf kami ini memang sangat luar biasa. Pengalaman spiritual mereka antara satu dengan yang lain tentunya ada perbedaan, dan secara umum mereka merasakan kenikmatan di dalam beragama Islam. Seperti Batara tadi ceritakan, setelah dia masuk agama Islam, dia sudah punya tujuan yang jelas, arah hidup itu sudah jelas kemana begitu ya kan. Tapi selama ini mungkin teman-teman pergaulannya seperti Abdurrahman tadi lebih banyak ya, dulu itu berteman sama pemabuk, berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang mengajak kepada kerusakan. Tapi di dalam agama Islam, terutama dia sudah mondok di pesantren An-Naba ini, dia ngumpul sama teman-teman yang senasib, sesama mu'alaf, kemudian di sana kita bina mereka hari ke harinya membaca Al-Quran. Tentu ya zikir-zikir mengingat Allah itu memang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan semata-mata mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itu jiwa menjadi tenang. Apalagi kalau baca Al-Quran, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapapun yang membaca Al-Quran itu tenang jiwanya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah mengatakan ya, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan obrolan kita dengan para santri kita ini. Kalau Batara, Yes, sir. setelah masuk agama Islam ini kan secara umum kan begitu keluarga tahu, ini keluarga sudah tahu belum? Orang tua udah tahu? Sebenarnya belum sih. Oh belum tahu juga. Ada nggak di antara keluarga yang sudah tahu bahwa Batara sudah masuk Islam? Ada sih. Apa responnya? Sepertinya senang sih saya. Nggak dipersoalkan? Tadi sih dipersoalkan, cuman udah enggak dipersoalkan. Lama-lama jadi terima gitu ya. Itu siapa? Kakak atau adik? Mantan istri sih. Oh mantan istri. Mantan istri ya. Jadi mantan istri sempat shock Janggar ya. Tapi udah cerai ya. Udah. Tapi dia terima dia masuk Islamnya. Udah. Oke, alhamdulillah. Kalau Abdurrahman ya, orang tua sudah atau keluarga sudah tahu belum kalau Abdurrahman sudah masuk Islam? Alhamdulillah semua keluarga sudah tahu. Sudah tahu? Ya. Terus apa reaksi mereka dengan pengislaman Abdurrahman? Kalau yang pertama sih mereka semua pada shock. Shock gitu ya? Ya, Ustaz, kok anak ini udah masuk Islam, padahal awalnya rajin gereja gitu. Gitu Kok ya? tiba-tiba langsung masuk Islam gitu. Pada awalnya itu saya masuk Islam masih sembunyi-sembunyi. Apa sih yang mendorong dulu pertama kali ingin masuk Islam itu, apa yang paling mendorongnya? Yang paling mendorong itu saya membaca Al-Quran sama
melihat video-video tentang keajaiban Islam sama teman gitu. Di YouTube. Terus kami Membaca Al-Quran yang terjemahan tentunya. Iya, terjemahan. Apa yang paling menarik di situ? Yang paling menarik itu ada satu ayat di situ yang mengatakan kalau orang-orang kafir akan dibakar dan setiap kali kulit mereka hangus akan digantikan dengan kulit yang baru biar mereka benar-benar merasakan azab yang pedih. Masya Allah, itu dalam surat An-Nisa itu. Ya itu. Jadi orang kafir yang dimaksud itu siapa di situ? Yang dalam persepsinya Abdurrahman dulu siapa itu? Sehingga merasa takut dan ingin masuk Islam itu siapa? Itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah di situ teman saya menjelaskan kalau semua agama itu harus beriman kepada Rasul dan Nabi Muhammad baru mereka bisa selamat dari api neraka. Kalau tidak beriman kepada Rasul maka akan masuk ke dalam neraka. Iya betul itu. Jadi pemirsa Anda TV rahimakumullah, menarik cerita Abdurrahman ini. Yang melatar belakangnya dia ingin masuk agama Islam adalah karena keseringan nonton YouTube dan juga membuka terjemahan Al-Quran bersama temannya yang Muslim. Dan hal yang paling dia bikin dia takut ketika ada balasan Allah nanti kepada orang kafir di neraka itu, bahwa mereka dibakar di neraka setiap kali kulitnya sudah hangus diganti lagi dengan kulit yang baru oleh Allah, sehingga dia merasa takut dengan ancaman itu. Dan dia sudah bisa menjelaskan bahwa orang kafir yang diancam dengan siksa neraka itu tentu dia bilang tadi adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Memang betul Rasul mengatakan dalam salah satu hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi,